Cek dua. Ya baik, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spesial dari saya di sini, PJ Perinde dan juga bersama Dikana Group dan tim ya. Dan mungkin kami lebih spesialkan dulu buat pemirsa dan sahabat di rumah yang lagi nonton maupun yang akan menonton live streamingnya Anto Dikana gitu loh. Ya, pokoknya malam ini kita adakan sesuatu yang boleh dikatakan luar biasa. Spesial juga seperti apa yang udah ditayangkan oleh operator kita Anto Dikana ya, tentang pertemuan kita malam ini dengan salah satu putra terbaik Indrapura dari Morosakai yang insya Allah akan ya ikut bertarung di Pilwana tanggal 17 tahun 2025 periode sampai 2033 ya, yang sangat luar biasa sekali. Ya di sini tanpa mengurangi rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmat dan juga nikmat hidayahnya juga kita malam ini bisa bertegur sapa ya, walaupun buat pengunjung atau kawan-kawan yang lagi nonton di rumah maupun yang lagi dimanapun anda berada, terlebih dahulu kami doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini atau musibah yang udah terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan kemarin, mudah-mudahan semua sanak dan saudara kita yang terdampak ya oleh Galodo, namanya kalau bahasa Indrapura ya, Galodo bahasa Padang juga ya, mudah-mudahan selalu kita mereka ditingkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Baik, pemirsa dan sahabat semuanya dimanapun anda berada, sesuai dengan apa yang udah saya jelaskan barusan, bahwasanya kita akan bertemu dengan seseorang salah satu putra terbaik juga Indrapura, yang mungkin kalau kita berbicara tentang beliau gitu loh ya, beliau ini adalah seseorang yang sangat terkenal gitu loh ya, yang sangat luar biasa. Siapa sih yang nggak kenal dengan Gustafsson SH gitu loh ya, tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya, sebelum kita hadirkan beliau bersama saya di sini, saya menjelaskan juga buat semua yang hadir, terkhusus ya untuk di daerah Nagari Morosakai, karena di sini kita mengangkat sebuah tema yang begitu luar biasa, boleh dikatakan jitu banget gitu loh, benar ya? Iya, yaitunya pemberdayaan lingkungan dan mengentas kemiskinan perekonomian Morosakai Indrapura khususnya. Oke, sesuai dengan apa yang udah kita tahu tentang seseorang pemimpin ya. Kalau kita berbicara pemimpin, pemimpin itu adalah seseorang yang boleh dikatakan kepala gitu loh ya. Ada juga yang mengatakan pemimpin itu adalah seseorang yang bertanggung jawab atas kemajuan di dalam negeri tersebut gitu loh. Ada baiknya kita tidak panjang-panjang, langsung saja kita hadirkan saja bintang tamu kita yang mungkin udah nggak asing lagi. Ini dia Bapak Gustafsson SH. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, kita spesialkan buat yang khususnya buat Morosakai ya. Ya, selamat bergabung abangku Gustafsson ya. Pokoknya malam ini beliau ganteng banget ya, bercahaya gitu loh. Ya, kembali saya akan berbicara tentang beliau sesuai dengan apa yang udah kita tahu tentang beliau. Ini adalah seseorang yang mempunyai kualitas ya, kebanggaan kita juga untuk Indrapura ya. Mungkin lebih jelas di sini saya kasih tahu juga, mungkin ada yang belum tahu juga, ada yang belum kenal, mungkin anda sebelumnya mungkin pernah kenal namanya aja gitu loh. Oh, Gustafsson, oh gitu aja mungkin ya. Jadi malam ini alhamdulillah beliau telah bergabung. Senyum dulu dong bang, senyum dulu, lambaikan, relax aja. Ya, alhamdulillah sesuai dengan apa yang beliau udah sampaikan bersama saya dan juga rekan-rekan kita di sini, bahwasanya beliau akan maju ya, ikut Pilwana, mencalonkan diri untuk daerah Morosakai Indrapura gitu loh. Jadi kita akan berbicara tentang beliau juga malam ini, apa sih
Ya, sesuatu yang memacu beliau ini untuk maju gitu loh. Ini yang bikin kita penasaran gitu loh. Karena kalau kita berbicara tentang beliau, kalau masalah ekonomi bagus ya, kalau keharmonisan keluarga juga oke, mantap gitu loh. Jadi langsung saja Bang Ketapsan, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang pengen Anda sampaikan, mungkin untuk menyapa-nyapa dulu buat pemirsa dan sahabat kita yang di rumah, mungkin spesial buat Murasakai juga gitu loh. Silakan. Terima kasih Saudara PJ ya. Ya. Mustaf PJ Perende, terima kasih atas ruang yang diberikan kepada saya dan juga kepada Dikana Group memberikan kesempatan sehingga pada malam ini saya dapat hadir di studio ini dalam rangka menyapa seluruh lapisan masyarakat Indrapura, khususnya Nagari Masaka Indrapura. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pada malam ini kita tidak lupa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Ya. Di mana pada malam ini sebelumnya beberapa hari ini kita ditimpa musibah yang melanda Sumatera. Iya, benar sekali. Yaitu Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Jadi dapat ditayang di TV nasional. Itu baru ditemukan korban sekitar 316 orang meninggal. Kemudian ada lagi yang belum bertemu sekitar 298 orang. Ini sangat mengiriskan. Mudah-mudahan Allah SWT bersama kita. Mungkin satu peringatan juga bagi kita semua agar supaya kita tetap mencintai lingkungan dan mencintai alam kita. Iya, benar sekali. Jadi dalam hal ini saya menyapa seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Indrapura. Kehadiran saya di sini bukan artinya hadir sebagai orang yang begitu populer, tidak seperti itu, tetapi ingin menyampaikan salah satu media yang ingin saya manfaatkan pada hari ini untuk menyampaikan kesempatan ini kenapa saya ingin maju. Iya, benar sekali ya. Menjadi salah satu kandidat calon wali negari Masyarakat Indrapura. Iya. Ini adalah merupakan suatu media untuk menyampaikan pada masyarakat agar masyarakat tahu bahwasanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwasanya masalah ekonomi dan segala macam mungkin semua kita itu mungkin di semua tingkatan itu berbeda-beda. Iya, benar sekali. Jadi sungguh pun demikian, bukan untuk memamerkan diri, memunculkan diri atau membanggakan diri maju sebagai calon ataupun kandidat calon wali negari. Tetapi niat hati dengan ikhlas adalah untuk bagaimana saya mengabdikan diri saya, mewakafkan pengabdian saya, ya kan, pikiran saya untuk masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan tema yang kita usung pada hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu pemberdayaan lingkungan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengangkat perekonomian masyarakat Indrapura. Iya, kita tahan dulu Bang. Ya, itu tadi yang sangat luar biasa ya, sedikit obrolan saya dengan beliau, Bapak Gestapson. Ini sebuah kebanggaan juga, mungkin lebih kita tujukan ya buat daerah Murasakai Indrapura yang tercinta, karena adalah salah satu kandidat di sini, salah satu putra terbaik juga yang mempunyai potensi yang bagus gitu loh, yang untuk sesuai dengan apa yang beliau sampaikan dengan kita dan juga kepada Anda semua, beliau maju untuk ya mengangkat perekonomian Murasakai Indrapura. Jadi sesuai dengan apa yang udah saya tahu nih, karena di sini saya termasuk salah satu orang dekat juga dengan beliau. Mungkin orang untuk Indrapura siapa sih nggak kenal dengan beliau, Bapak Gestapson gitu loh. Di sini Bang, kita ngobrol santai dulu gitu loh ya, sesuai dengan apa yang udah saya tahu tentang Anda. Sebelumnya dulu Anda kan pernah menjadi seorang wali nagari juga, boleh katakan mantan wali nagari juga ya. Jadi otomatis ada
sesuatu yang mungkin membuat Anda sulit melupakan sesuatu perjuangan dulunya apa sih kira-kira gitu loh. Ya, terima kasih. Jadi dalam periode yang lalu saya pernah menjabat itu satu periode, Ya. yaitu jabatan 6 tahun ya. Ya, itu tahun berapa Bang kalau Tahun boleh diceritakan? 2010 sampai 2015. Wah, udah lama juga ya. Jadi dalam posisi itu ketika itu kita kan terdiri daripada 182 nagari yang ada di pesisir selatan. Ya. Jadi prestasi-prestasi ketika itu di saat kita membangun itu dana yang tersedia di negari itu cuma sekitar 236 juta. Iya, iya. Tetapi dengan semangat perjuangan bersama dengan masyarakat, saya satu periode itu 6 tahun itu hampir membangun dengan nilai lebih kurang 16 miliar lebih. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Mantap banget ya. Kemudian prestasi-prestasi apa saja yang saya bangun ketika itu, di antaranya barangkali ada namanya pembangunan jalan, jembatan, Ya. ekonomi, dan wilayah saya luas ketika itu loh. Wow, wow. Jadi ketika itu masih kita 8 nagari untuk wilayah Pancung Soal, belum ada kecamatan Air Pura. Iya, benar. Air Pura itu kita mekar di tahun 2012. Iya, iya benar, benar ya. Jadi di masa jabatan saya itu terjadi pemekaran nagari. Kebetulan saya juga ketua forum nagari, ketua forum wali nagari Kecamatan Pancung Soal. Waduh, ini benar-benar keren nih kayaknya nih. Jadi ketika itu saya memimpin nagari yang saya pimpin ketika itu beberapa kampung yaitu Marasakai. Kalau di sini namanya dulu Pelokan Mudi. Pelokan Mudi ya. Pelokan Mudi sekarang namanya Teluk Amplu. Iya, waktu tahun 2010 Bang ya. Oh ya. Iya. Kemudian Lubuk Gedang Lamo yang dikenal dari sebagian daripada nagari Teluk Kualo itu. Kemudian ada Pasir Ganting, Air Ubah, Iya. Muara Gedang. Nah, itu wilayah wilayah saya dulu itu. Iya, mantap. Sekarang negari itu sudah menjadi 4 bagian. Ada Teluk Amplu, ada Pulau Rajo, ada Teluk Kualo. Dan merasakan negara induknya. Iya, luar biasa. Kita tahan dulu Bang. Iya, jadi masih kita khususkan ya, kita spesialkan juga buat semuanya yang lagi nonton, mungkin terkhusus untuk warga Morosakai gitu loh. Ya, di sini apa yang udah beliau sampaikan, mudah-mudahan Anda sangat menikmati dan juga merasa bahagia atas apa yang udah beliau perlakukan terhadap Morosakai dulunya gitu loh. Boleh dikatakan beliau telah ada berbuat juga gitu loh ya Bang ya. Mungkin salah satu yang Abang lakukan selama Abang mengabdi di tahun 2010 Bang ya, betul? Ya, mungkin ada sesuatu mungkin yang udah Anda bangunkan di saat itu. Ya. Jadi ketika itu kita kan dana sangat terbatas, namun kita ada koneksi juga di tingkat kabupaten dengan anggota dewan, dengan kan tingkatan dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat, kan seperti itu. Iya. Jadi kalau masalah pembangunan fisik yang saya lakukan itu, alhamdulillah ya, seperti jalan pengaspalan jalan, Iya. jembatan Tanjung Medan dan Tanjung Marasakai itu. Jadi itu salah satu perjuangan Abang juga? Ya. Waduh, luar biasa ya. Ya. Jadi itu didukung juga oleh anggota dewan kita. Iya benar. Jadi ketika itu di tahun 2010 itu di awal-awal jabatan saya ada lomba nagari berprestasi tingkat kabupaten. Iya. Alhamdulillah kita dapat juara 3. Wow, kasih tepuk tangan juga dong, luar biasa. Jadi waktu itu ya semasa Abang Gesta Pesan memimpin itu nagarinya sangat bagus waktu itu, boleh dikatakan seperti itu gitu loh. Jadi kemudian di tahun 2012 kita kan menyusun RPJM ya, rencana pembangunan jangka menengah kita. Di situ seluruh apapun yang diusulkan oleh masyarakat sekecil apapun saya gali dari tingkat kampung, itu saya tampung semua,
sampai kepada RPJM kita, sehingga RPJM kita pun ketika itu dapat juara 3 pesisir selatan. Wow. Ya, tapi enggak, Waduh, bukan mantap. juara 1 ya. Iya, tapi kita udah punya nilai dong. Ya, Tapi dari seperti itu, kebanggaan juga gitu. Ya, dari 182 nagari. Iya, makanya walaupun juara 3 dari 100 berapa tadi? 82, berarti ada 182. Jadi ada 179 nagari di bawah kita. Wow, luar biasa. Iya, mantap ya. Oke, kita tahan dulu, Bang. Kemudian ada lagi. Oh, ada lagi, lanjut. Prestasi kita di tahun 2012 itu. Iya. Oke. Di dalam apa itu? Di tahun 2012 itu kita juga dapat ya wali negara terbaik 3 spesies. Waduh. Iya. Itu ada pembuktiannya nggak sih, Bang, waktu itu? Ada piagam, ada pialanya di Oh, rumah. ada di rumah ya. Oh, kebetulan belum nggak ada bawa sih. Waduh. Sayang tadi nggak terbawa. Iya, benar, nggak apa-apa. Lanjut. Itu. Kemudian juga saya dapat juara 3 juga. Iya. Yaitu bulan bakti gotong royong masyarakat BBGRM. BBGRRM ya. Nah, bulan bakti gotong royong masyarakat itu dengan modal 3.200.000 itu saya bisa membangun jalan dengan nilai 60 juta. Wow. Itu keren. dari goro ya, dari partisipasi masyarakat ya. Jadi saya laksanakan goro itu masuk jam 8 keluar jam 11. Saya kirim, katanya masyarakat tidak mau goro, ternyata mau. Alhamdulillah nilainya dari 3.200.000 itu beli sepatu, beli snack, beli air, itulah gunanya 3.200, beli skop, ya kan, beli cangkul, itulah gunanya. Iya. Nah, itu berkat dukungan daripada kita kan butuh material. Iya. Nah, kita kan ada perusahaan besar di sini. Iya, benar. PT Kasira itulah yang membantu. Iya, benar. Kan material itu sampai berapa puluh truk itu kan, alhamdulillah terbangun dengan nilai 60 juta rupiah. Iya, iya. Nah, itu makanya saya dapat juara 3 sebetulnya. Tapi saya nggak pernah dapat juara 2 dan juara 1-nya nggak pernah dapat. Iya, iya. Oke, Bang. Jadi kalau menurut Abang pribadi, Abang kan juga pernah merasakan ya menjadi seorang pemimpin, boleh dikatakan kepala di dalam suatu nagari gitu loh. Ceritain dikit dong, Bang, gitu loh. Gimana sih rasanya jadi pemimpin gitu? Jadi pemimpin itu sungguh luar biasa ya. Ya. Kita bertanggung jawab terhadap seluruh lapisan masyarakat yang kita pimpin. Ya, sekecil apapun kejadian di suatu daerah yang kita pimpin itu kita harus tahu. Iya, luar biasa. Bahkan bener, seseorang yang bertengkar suami istri, ya. kenapa kau lari? Ya, bla 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 kan gitu. Jadi jawabnya gitu. Nah, jadi ada yang lucu-lucunya juga. Iya. Tetapi dalam hal ini ada masyarakat kita yang akan ditangkap polisi, misalnya ada lakukan pencurian, contohnya. Ada pencurian pupuk misalnya di Kansiraya itu kan masyarakat saya udah ditangkap, ada namanya tuh almarhum dari sekarang sudah itu tangkap, mobil-mobilnya udah tangkap, jadi sampai di polsek datang dia, sebelum datang polsek dia datang sama saya, jadi saya bilang nanti udah sampai di polsek tuh perut sempoyongan. Wah. Jadi setelah itu saya telepon polseknya, Pak Polsek itu orangnya jantungan. Iya. Tolong dibantu. Supaya jangan ditahan. Nanti dia meninggal. Alhamdulillah itu bebas. Tanpa saya datangi polseknya, dengan telepon aja, alhamdulillah selesai. Waduh, itu tadi ya yang namanya nilai ya. Alhamdulillah dengan satu pergerakan kecil aja, mungkin mereka yang memandang Abang itu memang berkualitas gitu loh ya. Jadi kembali saya menyapa juga nih buat penonton yang di rumah. Dan kembali juga terkhusus untuk masyarakat Muaro Sakai Indrapura gitu loh ya. Kita bercerita ngobrol-ngobrol santai gitu ya dengan salah satu kandidat boleh dikatakan juga calon pemimpin yang akan bertarung di Pilwana tanggal 17 Desember mendatang. Oke. Di sini Bang, mungkin sesuatu hal yang sulit Abang rasakan di dalam saat Abang memimpin waktu itu tuh apa sih? Mungkin kita berbicara tentang bahagianya dulu, bahagianya. Lalu setelah itu baru kita cerita tentang kepahitannya gitu loh. Kita santai aja nggak apa-apa. Kalau kebahagiaan itu apabila aspirasi masyarakat itu di saat kita menampung aspirasi masyarakat itu bisa kita laksanakan, kembalikan kepada mereka, itulah suatu kebahagiaan yang luar biasa.
Iya. Jadi di saat usulan masyarakat itu bisa kita buktikan, bisa kita laksanakan, bisa kita laksanakan secara sempurna, disitulah kebaikan yang luar biasa. Jadi kalau seandainya usulan masyarakat tadi yang tidak bisa kita laksanakan, nah itulah suatu kepahitan yang kita rasakan. Iya, jadi selama abang menjabat itu mungkin ada suatu program atau progres ya, yang di saat itu belum tercapai apa sih gitu? Ya, kalau namanya pembangunan itu Kan ada tahap-tahapnya juga. tahapannya kan ada. Iya, benar. Jadi kendala ketika itu memang dana, ya, keterbatasan dana kita, sehingga barangkali program-program kita itu tuh ada yang tersalurkan, bisa terlaksana pada tahun ini, juga ada yang tertunda seperti itu. Jadi ada di dalam itu kan kita mengawali dengan adanya musyawarah kampung, penggalian gagasan tingkat kampung, kemudian ada musyawarah bank nagari. Jadi dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan negara itu terlaksana dalam musyawarah bank, disitulah nanti usulan-usulan itu kan kita tampung dari masyarakat, dijadikan nanti menjadi skala prioritas. Dituangkan namanya dalam RKP Nagari. Iya, oke Bang. Tentunya kita kembali ya. Penontonnya udah berapa ribu penontonnya Anto? 40.000, alhamdulillah, luar biasa. Kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya gitu loh ya. Kali ini langsung saja kita masuk ke pembahasan yang namanya tema kita pemberdayaan lingkungan dan mengentas angka kemiskinan, perekonomian untuk kemajuan perekonomian, meningkatkan perekonomian masyarakat Muaro Sakai khususnya. Oke, ini ada sedikit nih Bang, mungkin ya. Ya, mungkin berhubungan dengan visi dan misi juga dari Abang Gestapson. Mudah-mudahan dengan apa yang Abang jelaskan nanti menjadi sebuah harapan juga ya, jikalau Abang terpilih nanti di daerah Muaro Sakai gitu loh. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ya, sedikit kita udah bercerita juga tentang apa yang udah Abang lakukan dulunya. Pokoknya kalau saya pribadi menilai di sini itu semuanya bagus-bagus juga. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidaklah gampang. Layaknya yang perlu dituntut di sini itu adalah rasa bertanggung jawab Bang ya. Bertanggung jawab untuk mesejahterakan masyarakatnya, bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya gitu loh. Jadi pemimpin juga, pemimpin itu otomatis ada yang namanya pandangan negatif juga dong dari masyarakatnya. Iya, ada juga pandangan positif. Jadi sesuatu hal yang dirasakan oleh pemimpin itu sangat sulit kita omongan gitu loh. Iya, luar biasa. Oke, di sini tentang pemberdayaan lingkungan. Ya, di sini sedikit nih Bang. Kalau seandainya nanti Abang terpilih ya, duduk menjadi seorang Bapak Wali Nagari Muaro Sakai, ya sesuai dengan temanya, bagaimana rencana Abang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan di Muaro Sakai tersebut gitulah. Jadi masalah ini kita kan secara nyata ya, secara de facto, ya, bahwasanya kita menyadari lingkungan yang dikatakan lingkungan yang saya maksud itu adalah lingkungan terkecil di lingkungan pekarangan rumah masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi kita lihat sekarang kan lingkungan kita berluas, cukup luas, tetapi tidak ada kontribusi, tidak ada hasil di sana. Iya, iya. Yang terjadi hanya rumput yang tumbuh. Sehingga kita melihat sekarang dengan hal seperti itu, mereka tidak peduli dengan lingkungan itu. Karena tidak ada penghasilan, tidak ada kontribusi untuk mereka. Jadi pandangan Abang sekarang ini untuk Muaro Sakai seperti itu ya? Ya, jadi artinya dengan kondisi seperti itu, sehingga rumah-rumah masyarakat tuh banyak yang tidak dipagar. Iya. Kenapa? Karena malasnya tidak ada hasilnya, gitu. Iya, iya. Tapi kalau seandainya lingkungan itu terberdayakan, menghasilkan ekonomi, menghasilkan pendapatan untuk mengangkat perekonomian mereka, jangankan bolong-bolong sebesar gunung, sebesar ini pun dia nggak mau membolongkan itu. Sebab apa? Rugi dia. Iya, benar. Rugi dia. Nah, seperti itu. Kenapa? Nah, ini begini. Iya.
Jadi saya akan membawa visi saya kan begini. Iya, Pak. Dengan terberdayanya lingkungan, masyarakat Indrapura sejahtera. Iya. Nah, jadi kata-kata sejahtera dan bahagia ini tentu diikuti dengan misinya seperti apa. Kan gitu. Jadi begini, kalau kita menuju kepada sejahtera, kebahagiaan, ya, tanpa ekonomi yang jelas, tanpa pendapatan yang jelas, tanpa ekonomi yang memadai, itu sejahtera itu bohong. Bohong Bang ya? Bohong. Alasannya Abang ngomong seperti itu apa? Ya karena mereka tidak alat untuk membahagiakan mereka itu salah satunya adalah pendapatan, adalah penghasilan. Secara namanya uang. Iya benar. Kalau seseorang itu tidak punya uang dikatakan bahagia, saya mengatakan itu bohong. Iya. Nah, kemudian ada yang mungkin dia ada di antara calon-calon ya lain itu barangkali apakah calon anggota legislatif, calon bupati, calon gubernur, termasuk calon wali. Kalau mengatakan dia ingin mengentaskan kemiskinan tanpa membawa ekonomi kepada rumah masing-masing penduduk, tanpa ada sumber pendapatannya, itu bohong. Mereka tidak akan bahagia kalau seandainya tidak punya penghasilan. Iya benar. Mereka akan merasa frustasi, ya kan? Kalau seandainya perekonomian mereka, ya kan, tidak jelas. Nah, justru itu, maka saya usung ini. Memang kadang-kala kan kita kan tadi kan basic saya kan lingkungan ini, perkara rumah, ya kan? Visi saya kan itu, dengan terberdayanya lingkungan masyarakat Indrapura. Jadi visi saya mengantarkan ekonomi masyarakat dengan nilai lebih kurang 10 juta per bubung rumah. 10 juta? 10 per bubung rumah. Tapi dalam bentuk usaha. Oh, dalam bentuk usaha. Bukan dalam gitu bentuk ya? uang. Iya benar. Nah, jadi seperti apa? Nah. Usahanya apa kira-kira Pak? Jadi usahanya tuh usaha rumahan. Rumahan ya? Rumahan aja. Jadi saya akan mengucurkan 100 ekor itik petelur. Itik petelur. Itik petelur per bubung rumah. Ya. Iya. Ketika kadang-kala ini kan orang itik. Oh itik programnya. Iya. Lucu kan? Bisa ditertawakan. Tapi coba hitung-hitung ya. Iya. Coba silakan Bang. Coba hitung-hitung. Kalau orang yang ahli di peternakan itu keberhasilan 100 ekor itu bisa mencapai 85 biji, artinya 85%. Ya kan? Iya. Berarti 85 biji telur yang dihasilkan setiap hari. Nah, kita turunkan karena apa? Kita turunkan jadi 75% saja. Berarti 75 biji per hari. Telur sekarang rata-rata itu angka di atas 2.000 per biji. Iya, benar. Nah, kalau 75 dikali 2.000 itu 150.000 per hari. Sebulannya 4,5 juta. Itu satu bulannya ya. Sebulannya 4,5 juta. Jadi kalau perkirakan biaya habis 2 juta, ya kan? 1.500.000 atau 2 juta rupiah, berarti karena masih ada angka 2,5 juta per bubung rumah per bulan. Jadi artinya masyarakat kita di sini terangkat perekonomiannya itu dengan penghasilan itu. Dia cukup berputar di rumah saja, tapi dia punya penghasilan. Jadi kalau kita sekarang kan ada namanya pembangunan itu ya, pembangunan fisik. Iya. Bangun jalan, bangun jembatan, rumah bedah. Iya. Kan gitu. Di saat jalan sudah bagus, jembatan sudah bagus, rumah sudah bagus terbangun. Kalau di sini kan pasarnya hari Minggu. Iya benar. Kalau hari Minggu datang, mau tidak mau, kita kan harus ke pasar. Iya. Nah, oke. Kalau saya mengatakan jalan jembatan dan perumahan itu, itulah program Nabi Adam itu. Program Nabi Adam. Jadi Nabi Adam lahir di dunia, dia mulai bikin jalan, bikin jembatan, bikin rumah, betul tak? Iya. Nah, berhentikah itu? Sampai dunia kiamat, itu pembangunan itu tidak akan pernah berhenti. Jadi artinya apa? Itu tetap lanjut. Cuman di saat jembatan udah bagus, rumah udah bagus, ya kan, jalan udah bagus, lagi hari Minggu datang, kecek wak besono pugo apa, lagi akad tiba. Hah? Iya.
Apa jembatan tu dah kegait buat ke balai laku? Enggak mungkin ya. Laku tu. Nah. Kemudian jalan dah bagus, dikekut jalan tu. Ya. Kacau bahasa Indonesia ke, diuruk jalan tu bawa ke pasar. Laku. Enggak mungkin, enggak laku. Rumah dah bagus, dikupi rumah tu bawa balai. Jadi apa yang dibawa ke pasar? Iya. Yang dibawa ke pasar adalah uang. Kan seperti itu. Jadi artinya masyarakat saya, kalau seandainya perekonomian sudah saya antarkan ke bubung rumahnya masing-masing, dengan omset seperti tadi, 4.500.000 itu 150 per hari itu. Mereka hari Minggu datang, kalau akad datang ke Cik Wasono Pugoka, hanya tak kusut lagi kenia dah. Tinggalnya pernah berbudak, bakal positif, kok kerenjang, apa ke balai? Begitu kira-kira seperti itu. Iya, oke. Kenapa saya berpikiran demikian? Sekarang kita lihat masyarakat kita itu banyak yang sudah frustasi dengan perekonomian. Frustasi maksudnya Pak? Mungkin sudah jadi janda, mungkin sudah berhenti kerja, mungkin sudah tua, kemudian ada pengangguran, frustasi kan? Iya, jadi gimana strategi abang itu untuk ini? Dengan itulah saya memasukkan perekonomian ini ke rumahnya masing-masing. Wow, ini keren banget, seru nih. Itu. Iya. Jadi tidak ada cerita masyarakat saya yang pengangguran, yang diam di rumah tidak punya uang. Wow, mantap ya. Nah, gitu. Iya, bagaimana strateginya? Iya, strateginya Bang. Ya kan? Kalau kita memberikan modal sekian, ya kan? Perkirakan tadi 100 ekor itik petelur, itu kan harus dibayar beli dengan uang. Iya. Nah, sumber dananya dari mana? Nah, untuk di tingkat negari sumber dana itu ada namanya dana bumnak. Ada namanya dana ketahanan pangan. Iya. Itu bisa disatukan. Nah, jadi nanti masyarakat kita ini dikelompokkan 10 bubung rumah itu satu kelompok. Iya. 10 bubung rumah satu kelompok. Ya? Kemudian SK-nya nanti di-SK-kan. Iya. Nah, seluruh kelompok-kelompok ternak yang ada di negari Nusa Tenggara itu nanti itu diayomi dan dikelola oleh badan usaha milik negari. Iya, yang dikenal dengan Bumnak. Iya, benar. Nah, jadi Bumnak ini nanti yang mengelola seluruh kelompok tadi. Kemudian sumber dana Bumnak tadi itu salah satunya adalah salah satu modal untuk membeli bibit tadi, kan seperti itu. Iya. Nah, dalam hal ini sumber dana yang berikutnya mungkin ada dana pokir. Iya, benar. Nah, disitulah skill kita, koneksi kita, pergaulan kita dengan anggota dewan itu. Iya, luar biasa ya. Dari seluruh tingkatan, baik tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat pusat. Bab secara politis mereka butuh suara. Di saat kita menjerit, ini tolong dibantu masyarakat saya, mereka pasti berpikir, ini berapa suara nih? Iya. Pasti dia mereka betul-betul. Iya, benar. Nah, kan? Iya. Jadi artinya imbal baliknya, berarti mereka berharap, masyarakat berharap, dia punya harapan, masyarakat punya harapan. Iya. Jadi sama-sama berharap, sama-sama, ya kan, membuktikan ini, sama-sama berjuang untuk melakukan ini. Iya. Nah, kemudian itu sumber dana yang kita perkirakan. Kemudian di tingkat negari sebelum saya selesaikan tadi, iya benar. Kan ada Bumnak yang mengelola. Iya. Sekarang kan ada namanya Koperasi Merah Putih, program daripada Kabinet Merah Putih sekarang. Iya Bang. Prabowo Subianto. Iya. Nah, kan itu namanya kalau tingkat nasional itu kan namanya Koperasi Desa Merah Putih KDMP namanya. Iya. Kalau di Sumatera Barat itu kan Koperasi Nagari Merah Putih. Nah, jadi Koperasi Merah Putih ini nanti itu kan nanti dananya tersendiri ya. Yeah. Ada angka yang diberikan modal kepada Koperasi Merah Putih ini sampai 3 miliar. Nah, ini nanti seluruh kelompok-kelompok peternak tadi kita usahakan mereka menjadi anggota Koperasi Merah Putih ini. Iya, luar biasa. Keren ya. Memang bagus nih strateginya. Jadi kalau untuk tahan dulu Bang. Ini makin lama makin seru nih kayaknya. Jadi untuk meresakai jangan sampai Anda lewatkan gitu loh obrolan santai saya dengan Bapak Getapson. Karena kalau kita dengar sedikit aja tadi saya ikut merinding gitu loh. Ya memang tajam, memang kuat, memang mempunyai nilai yang berkualitas.
Karena di sini sesuai dengan apa yang udah disampaikan Bang Ketapson, kalau saya mengibaratkan gitu ya, misalnya kita pergi ke Tapan, misalnya kita pergi ke Lunang gitu ya. Jadi kita tidak cuma mengenal Tapan, jalannya pun beliau udah tahu gitu loh. Di sini ada tahap-tahapnya, di sini juga ada. Ini bikin saya luar biasa ini, ya. Jadi kita lanjut nih Bang. Itu kan kita berbicara secara umum ya. Jadi ini meningkatkan yang namanya untuk generasi muda Bang gitu. Ya mungkin bagaimana Abang melibatkan generasi muda dalam kegiatan pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi mereka gitu. Ya, di sinilah kita Untuk generasi mudanya Bang. ya. Ya. Jadi nanti kan begini, di saat kita mengucurkan program ini sampai ke bubung rumah masing-masing, di situ Iya. kan ada juga generasi muda, di rumah-rumah itu kan ada generasi muda. Iya. Kan ada pengangguran juga. Iya. Dengan dihantarkan ekonomi ini ke rumah masyarakat, dia berpikir, mindsetnya, cara berpikirnya berubah. Iya, keren mantap. Kenapa? Iya. Untuk 100 ekor itu cukup, kan areanya cukup 8 ke 8 meter, 8 kali 8 meter cukup. Iya. Jadi artinya di saat pengembangan, kalau anak-anaknya sudah paham, nanti kan ada semacam penyuluhan juga, binteknya ada, TOT-nya ada. Iya. Bintek itu pembimbingan teknisnya. Iya, benar. Dari peternakan nanti. Kemudian TOT-nya kan. Jadi kita langsung menghadirkan Oh iya, nanti masyarakat saya yang telah berkelompok ini, yang sudah terbentuk kelompok-kelompok tertentu, nanti dilatih. wow, keren banget nih merasakan ya, keren banget, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Iya, kalau ini memang bagus ini. Tidak Iya. sembarangan. Iya. Jadi nanti ada BIMTEK-nya, ada TOT, training of trainer. Jadi ada pelatihan-pelatihannya. Iya. Nah, jadi begitu. Jadi dalam rangka ini pengembangan usaha ini, saya tidak bisa menyatakan sebentar saja ya. Begini, kalau seandainya nanti ya, kita tarikan masalah dananya, Iya. itu penyalurannya nanti itu kan bertahap. Nah, kalau seandainya terakomodir dana koperasi merah putih ini nanti, itu pendistribusian lebih cepat. 2 atau 3 tahun itu bisa selesai. Nah, kan? Kemudian dari segi pakannya. Iya. Kalau dari segi pakannya kita lihat ya, dari Payakumbuh, masyarakat Payakumbuh mengantarkan telur ke sini, mengantarkan ayam ke sini, dia pulang bawa dedak, dia pulang bawa sagu, bawa jagung. Berarti pakannya ada di sini. Iya. Jadi kuncinya ada dedak, bisa campur jagung, dedak bisa campur sama sagu, dedak bisa juga campur dengan kalayau, eceng gondok bahasa kata apa? Iya. Kalayau di pinggir sungai sekarang banyak tuh. Nah, itu bisa dijadikan makanan ternak, menjadi makanan itu. Nah, sekali ada karak lokan apa tuh? Iya. Kerang lokan itu kan. Nah, cangkang lokan itu kan bisa dijadikan untuk memancing telur juga untuk Iya. Nah, jadi sini. Nah, ini sumber-sumbernya berarti ada di tempat kita. Nah, itu maka saya yakin kalau seandainya saya terpilih menjadi wali negari, ya, saya yakin ini bisa terlaksana dan saya yakin ini bisa maju. Iya. Nah, sebab itu. Jadi ya kalau masyarakat percaya pada hari ini kan saya kemarin yang berlot kemarin. Iya. Kebetulan Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 ya. Iya. Nomor 1. Iya. Jadi kalau kita berbicara itu Bang ya, mungkin nanti Abang duduk ya kan, diamanahkan oleh masyarakat, kembali mengabdi ya kan. Jadi untuk awal di masa Abang duduk itu apa sih yang Abang lakukan dulu gitu? Ya, saya tentu menjalankan visi dan misi saya. Iya, langsung ya. Ya, jadi begini ya, kita belum selesai itu tadi ya. Ini Oh, masih belum ya? ya kita kan cerita telur tadi ya. Iya, oke. Telur ini kan kalau diperkirakan bubung rumah yang ada kita distribusikan sekitar 400 bubung rumah yang ada di negara masyarakat Indrapura. Iya. Itu ada 40 kelompok, 40 berarti ada 40.000 ekor. 40.000 ekor itu kalau sudah terdistribusi itu rata-rata per hari 30.000 biji kali 2.060 juta per hari. Wow. Jadi satu bulannya omsetnya 1,8 miliar. Bukan sedikit, ini telur loh. Iya. Ini tentang telur dua dulu ya. Iya. Kemudian tersambung juga dengan koperasi merah putih, tersambung juga dengan makan bergizi gratis. Kenapa? Setiap kotak nasi yang diantarkan kepada program makan bergizi gratis itu ada telur, ada daging, tetap ada telur. Ada ayam, tetap ada telur. Ada ikan, tetap ada telur. Jadi artinya telur cenderung harganya naik. Iya, mantap. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Bapak Gestapson ya, salah satu calon
Piluana untuk Nagari Morasakai Indrapura. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nyangkut di hati masyarakat Morasakai Indrapura, ya, karena sesuai dengan apa yang beliau sampaikan itu memang berkualitas, memang bagus. Beliau langsung tahu jalannya seperti ini gitu loh. Jadi mungkin buat penonton yang di rumah Morasakai khususnya, mungkin sebelumnya Anda ragu dengan beliau, dengarin tuh ya, karena pembuktian dulu di masa beliau pernah menjadi wali nagari itu pembuktiannya memang real ya, memang fakta, memang nyata. Pembangunan yang udah beliau lakukan terhadap Morasakai itu memang adanya, memang seperti itu gitu loh ya. Jadi itu pembuktiannya ada Bang ya, ada semua ya. Jadi nanti yang akan saya lakukan di saat awal-awal saya menjabat itu tuh kelembagaan yang saya bikin dulu. Ya. Bikin ya kan, saya data dulu penduduk saya, sudah bikin kelompok-kelompok. Artinya kelembagaannya saya bikin dulu. Iya, iya. Jadi kelembagaannya dibikin, ada pelatihannya juga nanti, kan seperti itu. Jadi artinya sekarang Bumnak, ya Bumnak yang saya maksud ya tadi, Badan Usaha Milik Negara itu tidak serampangan. Dengan omset 60 juta per hari, 1,8 miliar per bulan itu harus tenaga yang dibutuhkan benar, yang 3 ini, ini tidak bisa lepas ini. Yang pertama ahli administrasi. Artinya sekecil apapun tercatat. Yang kedua ahli keuangan. Wow. Uang masuk, uang keluarnya harus jelas dan akuntabel. Iya. Yang ketiga ahli marketing, ahli pemasaran. Nah, kalau pemasaran yang dimaksud sekarang bisa offline, bisa juga online, yang bisa juga COD. Iya. Nah, begitu. Jadi tidak ada yang kita dengan kondisi seperti ini sekarang, kita tidak kaku ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan apapun yang ada di muka bumi ini. Ya, apapun yang ilmu pengetahuan yang ada sekarang, kita manfaatkan itu. Iya, mantap. Pasti tepuk tangan dulu dong. Buat yang lagi nonton di rumah, alhamdulillah ya. Kita udah 35 menit ya yang berlalu. Abang, mungkin ada yang Abang pengen sampaikan mungkin buat penonton yang di rumah kembali, terkhusus untuk Morasakai ya, dengan nomor urut 1. Silakan Bang, bebas. Ya, jadi begini, perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Ya. Kita memilih pemimpin ini tidak memilih adik, kakak, teman, saudara, bako, bukan itu yang kita pilih. Kita yang kita pilih adalah pemimpin. Jadi memilih pemimpin seperti apa? Pemimpin yang punya loyalitas. Yang punya loyalitas itu seperti apa? Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Iya, kemana aja bisa Bang ya. Nah, gitulah yang punyanya Walid. Jadi artinya kalau masyarakat memilih pemimpin yang saya harapkan untuk negara Morasakai Indrapura itu pemimpin yang siap pakai. Bukan pemimpin yang coba-coba. Iya, benar. Nah, bukan pemimpin yang coba. Jadi kalau kita beli mobil, kita betul-betul mobil yang kita beli. Jangan mobil-mobilan. Istilahnya kita harus benar-benar punya kemampuan gitu loh. Mampu. Iya benar. Nah, jadi kemampuan itu diawali dengan rekam jejaknya, pengalamannya, pendidikannya, ya kan? Nah, itu harus terbaca oleh masyarakat. Iya benar-benar mudah-mudahan Bang ya. Iya. Ya seperti itu. Ya, selanjutnya Bang mungkin ada yang masih? Ya, jadi kepada masyarakat saya berharap kalau bisa. Kita memilih pemimpin itu kalau bisa jangan ada istilah siapapun jadi wali. Kita seperti ini aja. Bahasa awak ko, kan saya boleh diwaling. Awak kamedeko. Kalau seperti itu, berarti pemilih itu gagal memilih pemimpin. Iya. Masih ada sampai sekarang masih ada yang kayak gitu, Bang. Nah, jadi kalau mereka berprinsip seperti itu, berarti dia gagal memilih pemimpin. Jadi justru itu saya berharap kepada masyarakat, ya, dalam kita memilih pemimpin itu pemimpin yang betul-betul akuilah kalau memang itu dia wajar, berkualitas, punya kemampuan, punya pengalaman. Ya, kita akui itu. Iya, benar. Coba apa? Jabatan wali negara pada hari ini itu 8 tahun loh. Kalau mereka terbius dengan uang, kalau kalian menerima uang sogok misalnya 200.000. 200.000 bagi 8 tahun. Berarti 25.000 per tahun dia dapat. Setelah itu mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, jadi ada istilah kalau menurut saya, ada yang menang sendiri, bersawak menang seorang. Nah, menang seorang itu di saat misalnya
PJ saya calon wali, kan calon wali. Kemudian kami dikasih amplop, kasih uang. Terpilih PJ, kan? Berarti PJ menang sendiri. Iya. Dapat pangkat, dapat jabatan, masyarakat cuma dapat uang 200.000. Iya. Setelah itu mereka tidak dapat apa-apa. Iya. Berarti PJ menang sendiri. Iya, mudah-mudahan ya kita nggak ada yang seperti itu, Bang. Ya, kalau menang bersama, begini. Di saat pemilihan, misalnya saya calon wali negari, ya kan nomor 1 sekarang di Sakindapura. Saya calon wali negari. Saya di saat pemilihan saya tidak bisa memberikan amplop, tidak bisa memberikan suap. Iya. Ketika itu mereka mungkin agak bersedih, ya kan? Iya. Karena saya tidak dapat memberikan apa-apa kepada mereka. Tetapi di saat saya terpilih, masyarakat saya Sakindapura akan menerima uang setiap hari seperti yang saya ceritakan tadi. Itu namanya menang bersama. Tidak menang sendiri. Saya menang, saya dapat pangkat, dapat gaji, masyarakat juga dapat program saya. Wow. Dia juga dapat gaji. Artinya secara zahir saya jadi wali negari, secara batinnya masyarakat juga ikut menjadi wali negari. Iya, bagus, mantap ya. Jadi saling berkaitan, saling terjalinnya keharmonisan dalam bermasyarakat gitu, Bang ya. Sesuai dengan apa yang udah beliau sampaikan juga tadinya. Kalau kita berbicara pemimpin itu ibaratnya dalam rumah tangga, ya kita berbagi kasih sayang kepada istri, kepada anak, dan juga kepada keponakan juga, lebih kurang seperti itu. Jadi terciptalah sebuah kekeluargaan yang harmonis gitu. Jadi jika abang terpilih nanti, mungkin ada lagi yang abang pengen sampaikan, silakan. Ya, jadi harapan saya kepada masyarakat Sakindapura pada hari ini, mari kita menjadi pemilih cerdas. Jangan kita memilih dengan pemimpin yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Jadi artinya saya menyampaikan kepada masyarakat, mari kita bersama-sama. Kalau ingin menang bersama, tentu harus kita bersama-sama untuk menang. Kan begitu? Iya, Bang. Jadi kalau kita ingin menang bersama, kita harus bersama-sama untuk menang. Jadi bagi pendukung saya, barangkali yang menonton pada hari ini, ya mungkinnya sebelum pernah ragu juga, yang selama ini ragu kepada saya, itulah kira-kira gagasan, pikiran, visi dan misi saya yang sampaikan pada hari ini melalui medsos. Jadi artinya masyarakat saya demi Allah, sekiranya saya terpilih, visi dan misi saya, program yang saya sampaikan tadi, saya tiap bersumpah menjunjung Al-Quran. Wow, amin, mudah-mudahan ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan abang terpilih nanti nyangkut di hati masyarakat dan duduk menjadi wali nagari kembali gitu, luar biasa. Amin. Ya. Amin. Jadi sesuai dengan apa yang dari hal kecil sampai yang kita udah menjelaskan, abang juga udah menjelaskan, menyampaikan visi dan misinya. Saya yakin sekali semua yang lagi nonton di rumah juga merasakan mungkin dikatakan di sini efek bangganya, saking cintanya abang terhadap Morosakai. Jadi abang memacu diri untuk menonjol mencalon menjadi wali nagari, itu yang luar biasa ya. Karena sesuai dengan apa, saya yakin sekali nih penonton yang di rumah juga merasakan efeknya. Karena beliau ini kalau saya tahu saya ya tidak cuma bisa ngomong aja, karena selama beliau menjabat dulu pembuktian itu ada. Itu yang bagusnya. Jadi buat pemirsa dan sahabat di rumah, terkhusus buat daerah Morosakai, Indrapura tercinta, sebelumnya Anda ragu, silakan dengerin ini. Mungkin belum yang sempat ngomong, silakan tanya-tanya juga boleh, karena sesuai dengan apa yang udah terjadi di daerah Indrapura ya. Sebagian orang memandang Bang Gestapson itu orangnya cerdas, betul ya. Ada juga yang menilai Bang Gestapson itu orangnya cuek. Ada juga sebagian orang menilainya keras gitu loh. Jadi pada intinya jujur, kalau untuk masalah pemimpin, ini pribadi saya ya, kalau untuk masalah pemimpin itu jangan kita mementingkan untuk pribadi kita sendiri. Jadi kita harus memikirkan juga masyarakat banyak gitu Bang ya. Itu pribadi saya. Lanjut Bang, mungkin ada lagi yang menjadi gagasan abang malam ini. Ya, jadi begini, barangkali mereka ataupun masyarakat saya
Ada juga setelah mereka menonton, saya kan juga rajin juga mensosialisasikan rumah ke rumah ya. Ya. Mensosialisasikan ada pertemuan, contohnya besok saya ada pertemuan juga. Jadi artinya di saat mereka itu ada lagi ya setelah berpulang mereka dipengaruhi oleh uang, dipengaruhi dengan hal-hal lain. Ya. Sehingga diabaikan program itu. Waduh, ini Jadi artinya kalau program ini diabaikan, saya yakin masyarakat saya rugi. iya, tentu dong. Jadi justru itu barangkali ini perbandingan. Kenapa enggak program sapi misalnya? Iya. Jawi. Iya. Ya, saya hitung-hitung ya. Iya, perbedaan sapi dan itik ya. Itik dengan sapi. Iya, benar. Kalau elit kan sapi besar itu. Iya, benar. Kan? Itik apalah. Iya, Itu, kecil ya. Kecil. Iya. Sekarang saya bandingkan. 1 ekor sapi umur 1 tahun itu berkisar angka 7 juta per ekor. Iya, lebih kurang seperti itu. Ya. Kalau kita rawat 1 tahun, berarti kan umurnya 6 tahun. Berarti umurnya 2 tahun. Umur 2 tahun, ya kan? Kalau dijual itu laku paling-paling 12 sampai 13 juta. Iya. Berarti 13 dikurang 7, berarti keuntungan sekitar 6 juta per tahun. Iya. 6 juta dibagi 12 berarti 500 ribu Per bulan ya. per bulannya. Iya. Sementara 1 ekor sapi dengan harga 10 ribu tadi dapat 100 ekor itik. Waduh, Ya, benar ya. 100 ekor itik tadi kalau rata-rata ini kan laba bersihnya dapat 2 juta per bulan, kali 12 itu 24 juta loh berapa ekor sapinya. Waduh. Nah, ada lagi yang lucu nih, Iya. agak lucu kan? Kalau itik dijual cuma telurnya, modal tetap sama kita. Kalau sapi dijual mencari keuntungan, sapinya dikasih dengan tali-talinya sekalian dikasih. Iya, jadi berkelanjutan kalau itik gitu ya. Nah, kalau sapi kalau cari untung, sapinya dikasih dengan talinya. Habis gitu. Habis ya. Cari lagi modal. Iya. Kalau itik cuma telurnya yang dijual. Iya juga ya. Modal tetap ada sama kita. Kemudian gimana tindak lanjutnya seperti apa? Kalau Iya. itiknya tidak bertelur lagi misalnya. Disitulah teknik dalam rangka peremajaan nanti secara teknis, ya kan? Itu ada penetasan. Jadi 2 bulan, 3 bulan menjelang mereka itu bakso awak aku ngugak air hendak bertelur lagi. Iya. Kan gitu. Iya. Itiknya tidak mau bertelur lagi, itu di dalam rangka 3 bulan berikutnya itu kita sudah menetaskan telurnya. Iya, iya, iya. Dan itik ini tidak lepas sawah ke sawah. Cukup lingkungan rumah saja. Oh, cukup di lingkungan belakang rumah ya, juga bisa, itu Bang. namanya Jadi kalau untuk peternak itik atau bebek itu perkarangan lingkungan itu beberapa meter sih yang dibutuhkan untuk gitu. 100 ekor 8 kali 8. Cukup ke 8 kali 8. Oh, cukup dikit aja ya. Ya, dikit aja. Jadi tinggal nanti disekat-sekat. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita bercerita nih panjang cerita kita ini untuk lingkungan ya. Iya, benar. Jadi saya masih berharap pada masyarakat saya jangan cemas dengan ekonomi. Waduh. Dengan Bang Ketapson dong. Ya insya Allah. Jangan cemas. Jangan cemas lagi sejarah Iya, benar. sejarah ekonominya seorang pengangguran segala macam ya. Iya. Jangan cemas. Di rumah saja kita berusaha. Aduh, Penghasilan. ini yang paling mantap ini luar biasa nih. Jadi jangan cemas yang namanya dengan perekonomian yang Dan terakhirnya lagi. Oh, masih ada kalau juga. Iya. itiknya sudah tidak mau bertelur lagi, dijual. Laku 50 ribu per ekor. Jadi di sana ada pecal bebek. Iya, iya, iya. Laku benar. dijual. Iya, iya benar. Jadi kalau peremajaan itu sangat gampang untuk menambah juga gampang. Misalnya Iya, iya. kita sekarang pekarangan kita termuat sekitar 400 ekor. Iya. Apa salahnya di saat dia bertelur kita tetaskan mungkin 100, mungkin 200, mungkin 300. Nah, di saat itulah mereka berpikir di saat saya berikan ekonomi seperti ini, Ya. mereka berpikir saya nggak mau gaji saya sekian. Kalau 100 ekor gaji saya cuma 2.500.000 per bulan. Kalau saya bikin 400 ekor berarti gaji saya, ya kan? Ya. 10 juta sebulan. Waduh. Jadi begitu. Iya, iya, iya. Jadi rugi dong kalau salah satu mencalonkan diri Bang seperti Bang Ketapson ya. Rugi merasa kayak kalau beliau tidak terpilih gitu. Lebih kurangnya seperti itu, ya. Mudah-mudahan nanti yang lain juga nyusul bergabung dengan kita untuk menyampaikan aspirasinya. Masih ada lagi Bang? Silakan Ya, Bang. jadi namanya masih kita masih ada waktu. Ya, dalam kompetisi itu Ya. pasti ada menang kalah. Ya pasti dong. Kan nggak semuanya menang. Ya.
Ya kan? Enggak semua juga kalah. Iya. Pasti ada satu yang menang. Iya pasti. Artinya di saat kita menang, kita siap melaksanakan program ini. Iya benar. Visi dan misi akan kita laksanakan. Iya. Jadi di saat kalah, berarti saya bukan kalah sendiri. Masyarakat ini akan kalah semua. Waduh. Kira-kira yang nonton di rumah ngerti nggak sih? Ya, ngerti ya. Maksudnya itu bahasanya itu loh. Ya itu memang berkualitas, berkelas. Jadi ya, saya luar siap biasa. kalah, siap menang. Iya, ini jiwa petarungnya memang luar biasa nih Bang Gustafsson dari dulunya sampai sekarang. Beliau ini seorang boleh dikatakan patriot juga untuk Indrapura ya. Dan sekitarnya. Mungkin sebelumnya Anda mungkin cuma mengenal namanya. Alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kita. Ini pertanyaan terakhir nih Bang, masih ada? Ya, jadi ada sedikit di mana berkat hubungan ya. Iya benar. Hubungan baik dengan anggota dewan kita. Iya. Ya kan? Jadi ada masyarakat kita misalnya anak yang sudah tamat kuliah misalnya. Iya. Susah dia mencari tempat honor. Iya. Kita usahakan kita carikan tempat honornya di mana. Waduh. Nah, ini peluang bagus ini. Kemudian ada lagi misalnya sekarang ada program dari teman saya Jago Dewan. Iya. Yaitu kilometer listrik ini. Kilometer listrik ya. Ya, bagi yang belum punya kilometer ya khususnya Masyarakat Indrapura ataupun tempat lain, silakan kirim nomor KTP, fotokopi KTP sama kakaknya. Yang belum punya kilometer atau gimana nih Bang? Ya, yang belum punya. Iya, untuk depan atau untuk saat ini? Sekarang. Oh, sekarang boleh? Boleh. Waduh, luar biasa nih. Apalagi nih? Ada peluang bagus nih ya. Kemudian ada yang masyarakat kita yang sakit menaun misalnya. Ya. Nah, atau BPJS yang sudah mati. Ya. Silakan nanti daftarkan kepada saya siap akan bantu untuk mengaktifkan kembali. Wah, ini mantap banget nih untuk Merosaka ya. Nah, kemudian untuk yang lain boleh nggak sih Bang? Boleh. Boleh juga. Kemudian untuk bedah rumah juga. Ya. Mana rumah yang nanti yang layak tidak layak lagi, silakan kirim fotokopi KTP sama kakaknya. Iya, luar biasa. Saya akan perjuangkan itu. Iya. Baik terpilih ataupun tidak terpilih. Waduh, ini nih Bang paling bagus ini, luar biasa ya. Ini yang paling bagus Keluar dari agenda ini. Iya benar. Sebab ini teman saya anggota dewan, dia menyampaikan pada saya. Iya. Itu. Udah Bang? Nah, jadi artinya barangkali pada hari ini saya mengajak karena waktu kita tanggal 17 Desember. Ya. Sekarang sudah akan memasuki besok tanggal 1. Ya. Berarti kita tinggal sekitar 14 hari lagi. Ya. Nah, berarti kita sudah ada minggu tenangnya juga 2 hari dan tanggal 17 kita pemilihan. Iya, untuk jadi saya harapkan kepada masyarakat Indrapura khususnya yang mendukung saya. Kalau kita ingin menang bersama, ajaklah keluarga kita, ajaklah teman terdekat kita untuk bersama-sama untuk menang, memenangkan saya sebagai nomor urut 1, ya kan? Nama Gustafsson Sarjana Hukum. Iya. Jadi artinya sepanjang masyarakat saya mendukung, insya Allah kita menang. Dan tanggal 17 itu mari bersama-sama datang ke TPS untuk mencoblos. Jangan nanti banyak dukungan cuman tidak datang ke TPS, artinya kita gagal. Iya. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang golput lah. Mari bersama-sama kepada masyarakat kami yang ada di Masyarakat Indrapura, Tanjung Medan, RT 1, Batang Telaut, Morosakai, Morogedang. Mari kita bersama-sama datang ke TPS kita masing-masing. Dan yang belum terdaftar, saya harapkan mendaftarkan diri. Menjelang tanggal 12 masih diterima pendaftaran dirinya. Iya. Jadi bagi nanti silakan datang kepada panitia. Untuk pantarlihnya juga silakan datang ke sana, daftarkan diri kita. Sebab dalam pemilihan wali negara ini tidak dibenarkan tidak melalui KTP, tetapi melalui surat panggilan. Oh, surat panggilan ada Bang ya. Jadi kalau ada teman-teman kita nanti yang belum dapat surat panggilan, tolong segerakan mereka supaya dapat surat panggilan itu, datangi panitia atau wali negarinya. Barangkali demikian itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali di dalam pertemuan pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah menonton pada hari ini. Saya dalam pencalonan kali ini bukan hanya untuk mencari jabatan apa semacam, tetapi saya sangat cinta pada masyarakat saya,
saya ingin mengangkat perekonomian masyarakat. Tulus mengabdi gitu Bang ya. Terus mengabdi Ya. untuk mengangkat perekonomian masyarakat saya, Ya. yang artinya yang sudah miskin, artinya kalau kata miskin itu terkesan Terlalu keras gitu ya. ekstrim ya. Ya. Mungkin ekonominya sudah macet dan segala Ya. macam, atau Lemah gitu ya. lemah. Inilah kesempatan bagi saya Ya. untuk mengabdikan diri. Saya siap mewakafkan diri saya untuk membangun perekonomian masyarakat. Waduh, luar biasa ini, luar biasa. Jadi justru itu kepada seluruh lapisan masyarakat, sekiranya ada kekeliruan saya menyampaikan selaku manusia biasa, itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekeliruan. Ya. Sekiranya juga ada dalam perjalanan saya selama ini, dan masyarakat mungkin menganggap saya macam-macam lah, cuek dan segala macam, yang Ya. menyinggung perasaan, ya saya mohon dimaafkan. Iya, yang namanya hidup Bang ya. Ya, Ya. jadi kalau ada hal-hal seperti itu adalah kesalahan saya, dan kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Nah, yang namanya manusia ya kita tidak jauh lah yang namanya dari kesalahan, kekilafan gitu loh ya. Jadi pokoknya sama-sama kita mensukseskan Pilwana di tanggal 17 bulan Desember tahun 2025 ini untuk menciptakan atau mencetus ya pemimpin yang berkualitas gitu loh. Jadi silakan gunakan hak pilih Anda dengan baik, dengan bijak, tanpa ada asumsi dari manapun. Yang pastinya dengarkan kata hati Anda. Gitu lebih kurangnya. Gitu aja Bang. Ya, barangkali demikian. Saya selaku manusia biasa sebagai calon. Ya. Sekali lagi, saya nomor urut 1, Ya. calon wali negara Masyarakat Indrapura. Silakan datang ke TPS tanggal 17. Mari sama-sama kita tusuk nomor 1 atas nama Gustafson Sarjana Hukum. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Terima kasih kepada Dikana Group Ya. dan seluruh personal yang ada pada hari ini, dan masyarakat yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita sukses dan perjalanan kita untuk menuju kemenangan di tanggal 17 Desember diridhai oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, thank you banget nih. Iya buat Abang Gustafson, semangat sukses Bang ya. Semangat kuat, semangat untuk maju ke depan pun. Oke, mantap luar biasa. Thank you. Ya, kembali saya menyapa nih buat seluruh pemirsa dan sahabat semuanya, lapisan masyarakat terkhusus untuk merasakan Indrapura tercinta ya. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan, mencetuskan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang mempunyai kualitas yang bagus, kuat, mampu dan bertanggung jawab. Silakan gunakan hak suara Anda, dan kembali saya mengajak Anda mungkin buat calon-calon Pilwana yang lain ya pengen bergabung, mungkin buat yang dari Sungai Kuyung sekalipun silahkan gitu loh ya, karena masyarakat kita di sini itu di sini butuh pembuktian juga, bukan cuma ngomong gitu Bang ya. Sesuai dengan apa yang udah kita dapatkan malam ini bersama Bapak Gustafson. Beliau adalah seorang mantan wali nagari. Pembuktiannya beliau sudah telah mempersembahkan semasa jabatan beliau beberapa bangunan dan juga beberapa pengabdian Bang ya, pembangunan yang beliau lakukan. Alhamdulillah. Iya benar-benar sekali. Iya. Iya benar. Oke. Mungkin itu saja untuk malam ini. Lebih kurangnya saya di sini PJ Perinde bersama Dikana Group dan tim, dan juga Bapak Gustafson. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya juga mohon izin pamit dan juga undur diri. Ada Anto? Ya oke. Ini informasi nih buat seluruh masyarakat Indrapura. Mungkin ada yang punya jagoan mungkin ya, punya calon di daerahnya masing-masing, silakan. Bagi yang ingin berdiskusi santai seperti yang kita lakukan malam ini, boleh dikatakan ini podcast ya, silakan Anda hubungi salah satu dari kami. Hubungi saya boleh, Bang Antirus juga boleh, Anto Dikana juga boleh. Mungkin itu saja Anto, nggak ada yang lain ya. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaan Anda malam ini. Thank you banget. Mudah-mudahan buat yang lagi nonton semangat selalu, dan juga semangat sukses, semangat hebat,
dan semangat terus gitu loh. Saya juga di sini mohon izin pamit undur diri. Kalau ada salah janggalnya kami maaf dan kami sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.